Hakim. Mohon maaf lahir dan batin, dan selanjutnya kepada Bapak dan Ibu yang harus segera meninggalkan forum ini untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya. Sama-sama kita menghantarkan doa Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam limpahan rahmat, barokah ridho Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang diamanahkan kepada Bapak dan Ibu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kepada Bapak dan Ibu yang masih memiliki kelonggaran waktunya, saya ingin sekali mengajak kita semuanya pada pagi hari ini untuk mendengarkan sharing dari seorang tokoh dan sahabat kita peserta ngaji bareng online sendiri, Bapak Ibu sekalian, yang sejak awal beliau hadir dalam forum kita ini, yaitu Bapak Made Dana Tangkas. Dan saya mengenal beliau, Bapak Ibu sekalian, sudah lebih 15 tahun bersahabat dengan beliau, dan beliau adalah berasal dari suku Bali, dan beliau adalah seorang mu'alaf, dan ketika beliau melangsungkan pernikahan dengan istri tercintanya, dan bagaimana kemudian beliau menunjukkan kesungguhannya di dalam menelusuri perjalanan kehidupan di dalam mengikuti ajaran Islam ini, dan tidak hanya itu, beliau terus mengisi perjalanan kehidupannya dengan total action yang luar biasa, tidak hanya di dalam industri otomotif, namun juga di dalam kiprah-kiprah lain di dalam kehidupannya. Nah, pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan sharing dari beliau, dan beliau juga, sepengetahuan saya, beliau adalah Ketua Ikatan Alumni Teknik Industri Institut Teknologi Bandung, dan beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, tepatnya beliau sempat ikut menjadi salah satu kandidat Ketua Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung, dan kini dalam kesehariannya beliau banyak sekali terlibat di dalam kebersamaan dengan pemerintah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan industri, terutama hal-hal yang menyangkut industri otomotif. Dan pada pagi hari ini bersama-sama kita menyapa Pak Made Dana Tangkas. Assalamualaikum Pak Made. Mohon kesediaan untuk di-unmute Pak Made audionya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Made. Sekali lagi Pak Made, Assalamualaikum. Ketemu lagi. Alhamdulillah Pak Made, senang sekali Pak Made bisa berjumpa pada pagi hari ini di dalam acara ngaji bareng online, dan saya ingat Pak Made pernah hadir sesungguhnya di dalam awal-awal acara ngaji bareng online ini Pak Made, ya ketika itu peserta mungkin masih puluhan ya. Nah sekarang Pak Made kita masih bersama 577 orang peserta pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memetik kesan dan hikmah perjalanan kehidupan Pak Made, baik di dalam kehidupan spiritualitas keagamannya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan juga bersama-sama kita bisa mendapatkan update dari Pak Made bagaimana kiprah kita terutama dalam industri otomotif ini. Kepada Pak Made kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Hasan, Pak Ustadz Hasanuddin yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Made. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washibihi ajmain amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini saya dari Jogja akhirnya bisa ikut mengisi acara orang lain, dan ya karena di Jogja suasana pagi ini berbeda ya dengan di Jakarta, jadi saya mencoba memakai belangkon ala Jogja. Keren Pak Made. Dan juga terima kasih atas kesempatannya saya sampaikan Pak Hasan, dan juga Pak Prof. Suharyadi, dan juga para senior, Bapak-Bapak, Ibu hadir di sini semua ya. Ada Bu Khaldun ya, dan juga ada Pak Rudi Rajab, teman-teman di Kadin juga ya, dan juga ada Bunda Aisyah. Tadi ada banyak kali yang kami hormati dan juga banggakan. Setiap hari kita sudah bisa memperdalam keilmuan kita dalam menggali bagaimana pengajaran yang diberikan langsung dari Allah melalui Al-Quran, melalui wahyunya yang disampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Dan pada hari ini dan hampir setiap hari
dilantunkan, disampaikan oleh Pak Ustadz Hasanuddin. Terima kasih Pak. Ini. Alhamdulillah Pak Madi. Dan juga tentunya seperti tadi yang disampaikan, saya sebenarnya di awal-awal itu ikut aktif Pak ya. Terus cuma belajar karena berbagai kesibukan, akhirnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ya minta maaf, saya on off ya, datang hadir, dan juga kadang-kadang karena pandemi COVID ini juga masih ada beberapa hal-hal yang harus kita bantu di masyarakat Indonesia, dan juga saya juga kebetulan juga aktif sekarang. Saya menggantikan Pak Hasan tuh sebagai sekjen di forum keluarga alumni ISQ, dan waduh luar biasa Pak Ustadz Hasan sudah luas sekali Pak ya. Nah sehingga dengan demikian pada hari ini ya saya juga ikut menyampaikan apa yang menjadi poin ini. Izin saya bisa sharing Pak. Silakan Hasan. Pak Madi. Silakan Pak Madi. Baik. Jadi seperti tadi disampaikan, hampir awal ya, sejak awal saya mengikuti ISQ dari tahun 2001, dan juga dengan Pak Hasan ketemu hampir 15 tahunan Pak ya, sampai dari kita apa namanya umroh bersama, kemudian tentunya saya juga menyampaikan dan kepada Bapak Ibu-Ibu, ya saya seperti yang sampaikan Pak Hasan tadi, termasuk lahir di Bali ya dari tahun 65. Kemudian saya kebetulan bersekolah di Bandung, di Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Industri, dan dalam kesempatan bergaul dengan berbagai kalangan, dan juga sejak kecil saya sangat senang sekali belajar spiritual gitu ya. Tentunya dulu dari perspektif Hindu, kemudian ada juga saya mempelajari juga berbagai agama ya, ada Buddha, Kristen, termasuk dengan teman-teman di Salman ya, Masjid Salman juga ada beberapa diskusi, dan akhirnya saya mengikuti ajaran Islam sejak tahun 90-an awal. Dan kebetulan saya juga menikah dengan orang Sunda ya, dari Sumedang. Jadi itu juga tentunya menjadi kegiatan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan juga tentunya pada hari ini mohon maaf, barangkali nanti dari sharing yang saya sampaikan ini ada hal-hal yang kurang atau ada hal-hal yang tidak tepat, mohon dimaafkan karena tidak ada gading yang tak retak. Dan niatnya bagaimana nanti kita bisa ikut membantu membangun negeri gitu ya, dari perspektif spiritualitas maupun juga dari praktek-praktek yang harus kita jalankan. Jadi seperti yang sering kita bahas ya, dari Jepang ya, negara yang tidak beragama, yang hanya dengan Shintoisme, tapi mempunyai praktek-praktek spiritual yang tinggi gitu ya. Praktek spiritual yang sangat masif di pelaksanaan kegiatan bisnis maupun juga kegiatan industrinya. Nah, sehingga hari ini bagaimana refleksi perjalanan kehidupan kita membangun SDM unggul dan juga membangun the best Indonesian business way, karena sampai sekarang ini Indonesia kegiatan kita di industri maupun di bisnis itu dipenuhi oleh berbagai prinsipal perusahaan-perusahaan besar dari luar negeri, sehingga kita tidak mempunyai cara atau bagaimana kita mengelola secara budaya Indonesia, secara manajemen Indonesia. Nah ini yang menjadi harapan nanti kita ikut mengantar ke tahun 2030 menuju peradaban Indonesia Emas melalui industri berdikari dan rakyat sejahtera 2030. Oleh karena itu, seperti yang tadi juga kita bahas di awal oleh Pak Hasan, bahwa di surat Al-Araf ayat 40 ya Pak ya, 40 itu juga bahwa kita memang harus selalu mempunyai
ilmu atau pemahaman supaya kita bisa tetap berjalan di jalan yang benar dan lurus. Dan tentunya ya dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan juga ya segala puji bagi Allah SWT, dan juga salam dan salawat kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena ilmu dan juga pengajaran dari beliau dan juga para sahabat dan keluarga kita bisa menikmati nikmat Islam sampai akhir zaman. Dan tentunya juga kita melihat refleksi dari perjalanan kehidupan kita, katakan dari pembentukan alam semesta atau bumi gitu ya, itu sejak 15 miliar tahun yang lalu yang tercatat sekarang ini, dan tentunya dari perjalanan Nabi, kerasulan, kemudian kita lihat memang banyak hal yang kita pelajari sehingga pada akhirnya kita mendapat dari ilmu yang semakin terang-benderang. Jadi perubahan dari zaman kegelapan menjadi zaman cahaya terang benderang itu disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW, dan tentunya ini yang menjadi perjalanan beliau 13 tahun di Mekah dengan ilmu tauhid, akidah dan akhlaknya. Kemudian 10 tahun setelah itu hijrah di Madinah dengan bagaimana pengembangan kehidupan di masyarakat di Madinah dengan piagam Madinah, dan juga tentunya kita ketahui bahwa ini bergerak ke seluruh dunia menjadi penguasaan global dunia ya waktu itu. Kemudian juga kita ketahui tadi bagaimana Rasulullah dan kesempurnaan mengenal Allah SWT juga sudah disampaikan sejak awal bahwa sholatlah kalian seperti melihat aku sholat. Karena memang yang paling utama di hisab nanti adalah bagaimana sholatnya. Dan tentunya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati, bahwa kesempurnaan mengenal Allah ya tentunya sampai pada kecintaan kita kepada Allah. Dan ini yang juga menjadi dasar bagaimana kita Suara hilang ya Pak Madi ya? Memahami keilmuan, dan juga bagaimana kita tadi kita membuat suatu perubahan, dan juga itu dengan Pak Hasan ya bersama dengan teman-teman di ISU ya, Pak Ari Ginanjar, Agustian, guru kita di ISU juga, bagaimana menyebar rahmatan lil alamin ini kepada seluruh golongan, seluruh masyarakat umat yang ada di Indonesia maupun di berbagai belahan negara di dunia. Dan tentunya hal inilah yang kemudian mendrive kita seperti yang tadi saya, dan belakangan memang kita benar-benar harus memahami dan mengenali juga bagaimana sifat Allah melalui dan juga Asmaul Husna ya, dengan 99 sifat Allah. Nah ini yang tentunya juga menjadi dasar kita selain kita terus belajar dan menyebut dan memanggil nama Allah, dan juga bagaimana kita mengenali dan memahami, dan sampai pada akhirnya kita menyayangi ya lebih dalam lagi, masuk tidak hanya di dalam akal dan pikiran, tapi masuk dalam jiwa dan kalbu. Dan tentunya ini yang kemudian menjadi kecintaan kita lebih dalam melalui berbagai makom ya, nanti apakah di alam nur dan juga rohani. Dan tentunya inilah yang terus diasah dan dikuang. Jadi terima kasih banyak nih Pak Ustadz Hasanuddin, saya juga harus ikut terus nanti ini supaya lebih membacanya juga lebih ini ya, tidak hanya membaca Romawinya, tapi juga bisa juga membaca dalam huruf Arabnya. Dan ini tentunya menjadi dengan membaca, mengenal, mengetahui, memahami, dan akhirnya cinta kepada Allah. Jadi memang dalam kehidupan kita ini dengan itu kita akan lebih banyak tahu nanti bagaimana tanda-tanda penciptaan dunia, tanda
tanda-tanda kehidupan yang benar, dan juga harus kita jalankan dengan yang terbaik di muka bumi, sehingga nanti di alam akhirat nanti dengan di yaumil akhir ya, seperti di apa namanya, di wahyukan di dalam Al-Fatihah ya, kita sampai pada hari akhir, hari kiamat, dan mati masuk surga gitu ya. Nah ini yang tentunya harus kita jalankan. Jadi perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia seperti yang saya lakukan ini ya, tentunya dengan mengenali dan memahami lebih dalam ya, sekarang bagaimana kita bisa mempraktekkan dalam hidup. Dan dengan pengalaman saya selama hampir 2,5 tahun ya di sebagai Direktur Toyota Asia Pasifik tadi, sampaikan Pak Hasan, membawahi 13 negara, Pakistan, India, ya, Australia, Korea, Taiwan, dan juga negara-negara ASEAN lainnya. Saya mengambil bahwa kehidupan dalam pengelolaan sebuah kegiatan di masyarakat, dan juga termasuk tahun 2010 saya menulis buku Building the Best Indonesia Business Way, itu adalah berdasar dari ACA ini ya, ada ACA. Satu adalah awareness-nya, bagaimana kesadaran kita dalam menghadapi kegiatan di masyarakat. Kemudian kompetensi dan juga atmosfer. Nah, artinya kesadaran kita seperti yang disampaikan juga di dalam rukun haji gitu ya, kita harus tiap pagi atau tiap melakukan itu harus wukuf dulu, mengenali diri kita, who am I, why I am here, gitu ya. Dan juga dalam tiap hari seperti acara hari ini ngaji bareng online ini, kita selalu ditanyakan kesadaran saya itu sudah sampai tingkat mana di dalam kehidupan ini gitu ya. Karena setiap orang mempunyai pemahaman dan kesadaran hidup yang berbeda. Tentunya ibaratnya lampu atau cahaya itu ya dalam ukuran watt, saya sebut aja di sini yang sederhana. Ada yang 5 watt, ada yang 20 watt, 50, 100 watt, dan 1000 watt. Jadi cahayanya harus terang benderang gitu ya. Sehingga dalam kehidupan kita, di dalam bisnis atau praktek yang sudah dijalankan oleh Jepang juga, bahwa ada istilah the devil is in the detail. Bahwa untuk mengalahkan setan itu kita harus masuk kepada detailnya, dan detailnya itu bisa kita lihat dengan cahaya yang terang benderang tadi gitu ya. Ini yang menjadi gambaran. Kemudian ketika kita sudah mempunyai kesadaran yang tinggi dalam hidup, why I am here, purpose-nya apa, ya grand why barangkali yang sering disebut oleh Pak Ari Ginanjar di dalam pemaparan ESQ ya. Kemudian kita harus mempunyai kompetensi, bagaimana skill-nya, bagaimana knowledge-nya, bagaimana attitude-nya, dan juga pengalaman kita. Ya ini yang harus kita punyai, dan juga kalian-kalian yang tinggi ini di dalam bidang masing-masing kehidupan kita. Dan tentunya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terhormat ya, yang berbahagia, ini harus juga didukung oleh atmosfer. Jadi atmosfernya itu adalah suasana lingkungan tempat kerja kita, lingkungan di masyarakat, lingkungan kehidupan bernegara gitu ya, berbangsa. Nah ini yang sebenarnya harus kita ciptakan supaya saling asih dan asuh itu bisa kita munculkan gitu ya, dan kita saling rangkul dan saling seperti di dalam ayat Al-Quran ya, saling menasihati, saling memberikan masukan sehingga kita bisa menjadi bangsa yang terbaik, menjadi umat yang terbaik ya di dalam melakukan praktek-praktek yang sudah disebutkan dalam kecerdasan ESQ. Itu ada IQ-nya nanti dengan rukun Islamnya, kemudian EQ-nya dengan rukun imamnya, dan SQ-nya dengan ihsan gitu ya. Bahwa kita berbuat seolah-olah kita dilihat, seolah kita melihat Allah, dan juga sekiranya kita lihat bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan kita. Dan ya ini tentunya sering kita dengar juga bahwa dalam hidup itu perlu ada fokus ya, ada geraknya dan ada kata gitu ya. Dan tentunya dalam hal ini perlu kita buat adalah the meaning and the purpose of the life. Ya mudah-mudahan Allah selalu memberkahi dan menuntun kita semua dari berbagai golongan, dari berbagai masyarakat, apakah yang kaum senior ya Bapak yang kita sebut generasi kolonial maupun juga sampai milenial.
Dan ini yang menjadi tantangan 2030-2045. Bagaimana kita menjadikan bangsa yang baik, bangsa yang besar, ya, bangsa yang menjadi kemudian cahaya dari dunia ini. Dan tentunya saya melihat bahwa bagaimana ilmu ini menjadi suatu gambaran jiwa ya yang berpihak dan jiwa yang tenang gitu. Dan juga tentunya dengan jiwa yang tenang berpihak ini berkaitan dengan hakikat segala sesuatu, gambaran abstrak dari materi dengan segala wujud fisik, kualitas, kuantitas, esensi dan sebagainya manakala dia tunggal. Dan ini tentunya yang menjadi gambaran kita bahwa orang yang mengetahui sama dengan orang yang mempunyai samudra yang mampu mengenali dan menggambarkan objek suatu zat di dalam jiwa. Ya, tentunya yang paling utama dan paling tinggi, yang paling mulia, paling agung bagi kita adalah mengenal, memahami, dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemuliaan ilmu sejauh kemuliaan yang diketahui, derajat orang yang mengetahui dan derajat ilmunya, dan juga tentunya yang menjadi gambaran kita ke depan adalah dengan hadis Nabi, mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dan ilmu ini bersifat primer dan wajib diperoleh bagi semua orang berakal. Oleh karena itu, kita selalu berdoa diberikan hidayah dan taufik, ya, sehingga kita dengan ilmu dari 0 menjadi 100% gitu ya dalam memahami kehidupan, kemudian kita bisa bertaufik mengamalkan, melaksanakan dari ilmu yang kita pahami itu. Nah, di dalam konteks ini kita melihat memang pemahaman ilmu dan tantangan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini maupun membangun industri dan bisnis Indonesia, yang mana Indonesia nanti akan menjadi epicentrum dari gerakan bisnis dan industri dunia gitu ya. Karena sumber daya alam Jamrut Katulistiwa ini ya menjadi benar-benar potensi yang sangat besar sekali, dan yang harus juga kita kembangkan potensi sumber daya manusia 272 juta, di mana 90% adalah umat Islam ya, Muslim ya. Ya tentunya ini menjadi tantangan kita utama, dan negara terbesar Muslim di dunia, bagaimana kita selalu bergerak menambah dan meningkatkan keilmuan kita. Jadi kalau boleh diibaratkan, kalau kebodohan itu adalah ilmunya 0 atau 1 atau 5 gitu ya. Kemudian kita meningkatkan diri kita menjadi keilmuan kita itu 100 gitu ya, dengan tauhid tadi, dengan contoh atau pelajaran yang kita terima dari Rasul ya, dari Nabi Muhammad SAW, kemudian dengan imam atau wali, ulama, ustadz, kiai haji, dai dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi makhluk yang bercahaya tadi, dan juga mempunyai wujud mendapat hidayah, kebenaran dan cahaya. Dan kita menghindarkan dan kita menambah terus bagaimana dari ilmu tauhid akan lahir ilmu lain. Bagaimana ilmu ini menjadi beragam, dan ilmu tentang juga seluruh makhluk. Nah, ilmu langit dan juga bagaimana melihat cakrawala di dalam kehidupan alam semesta. Dan tentunya di sisi lain bahwa masih banyak yang harus kita perbaiki, karena kita juga memiliki kebodohan-kebodohan tadi, dan kita perlu luaskan jiwa kita sehingga kita bisa lepas dari kegelapan dan juga dari ketiadaan dan atau kebutaan dan juga kegelapan di dalam pemahaman hidup. Dan ini juga sudah disampaikan ya di dalam surat Al-Quran Ali Imran mengenai bagaimana menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah yang berhak disembah, dan menegakkan keadilan para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga mengatakan demikian. Dan juga kita lihat di surat Fatir ya, ayat surat nomor 35 ayat 18-20 ya, diantaranya adalah wama yastawil a'ma wal basir walal julumatu walan nur. Jadi, dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya yang terang benderang. Jadi ini yang tentunya menjadi gambaran kita bahwa kita harus
mempunyai berbagai ilmu tadi, kesadaran dengan kompetensinya, dan juga belakangan ini ya ilmu bisnis, industri dengan digitalisasi, industri 4.0 dan lain sebagainya harus kita pahami, ya harus kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Dan ya bagaimana cara memperoleh ilmu, ya pengajaran dari manusia, kemudian pengajaran dari Allah, dan juga melalui keteladanan Rasulullah, ya dari luar dengan belajar, dari dalam dengan konsentrasi dalam perenungan, sehingga dengan belajar mencari manfaat hikmah gitu ya, menjadi individual partikular termasuk ulama, orang cerdas ya, dan melakukan perenungan dan mengambil manfaat dari jiwa universal bahwa Allah sebagai Sang Maha Pencipta alam semesta dengan berbagai ilmunya, dengan berbagai ilmu yang tak terbatas ya, ini akan merasuk pada jiwa kita untuk bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya ya saya tidak membahas ini lebih detail karena sudah jelas bahwa wahyu terakhir diterima Nabi Muhammad sebagai penutup Nabi dan manusia yang paling berilmu dan paling fasik baik di kalangan dunia Arab maupun juga dunia non-Arab ya, yang menjadi rahmatan bagi alam semesta. Dan juga ini sangat jelas sekali bahwa dari sabda Nabi Muhammad, Tuhanku telah mendidikku dan dia mendidikku dengan cara yang paling baik. Aku adalah orang yang paling mengetahui dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Dan ini tentunya menjadi gambaran-gambaran kita bagaimana ilmu itu tersusut pada jiwa manusia dengan sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan watak hanif, tetapi kemudian direkayasa oleh setan. Gitu ya. Jadi setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dan inilah tentunya menjadi tantangan kita di dalam kehidupan di dunia, di muka bumi ini, bagaimana selalu tadi mengembangkan kesadaran, cahaya, meningkatkan kompetensi, dan juga membangun atmosfer lingkungan hidup kita, supaya berlomba-lomba untuk bisa maju, berbuat kebaikan, dan memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi umat, bagi bangsa Indonesia, bagi umat di seluruh dunia. Dan tentunya dengan keseimbangan dan harmonisasi ini nanti ada namanya bagaimana keseimbangan dengan Allah ya, dan kemudian keseimbangan kehidupan dengan manusia dan juga alam semesta ya. Jadi inilah yang kita harus kembangkan terus ke depan, bahwa keseimbangan ini sangat penting. Dan juga di dalam kehidupan kita ya juga kita mengalami berbagai tantangan, ketertarikan dengan dunia, lemah kuatnya jiwa kita ya, dengan akal atau jiwa yang ada di dalam badan kita, tubuh kita, dan juga tentunya ini yang berpengaruh besar ya bagaimana kita menghadapi awan kealpaan, rumusnya badan kotor kegelapan, ya karakter rusak, dasar berat, dan tentunya ini kita juga saksikan belakangan ini di dalam kehidupan masyarakat kita. Dan saya sangat senang sekali ini, kalau ini terus bisa kita perluas dan juga melalui pengajaran, melalui tuntunan ngaji barang online ini bisa kita gerakkan ke depan, memberi jiwa yang bersih, jiwa yang tenang, ya, jiwa yang juga arahan jiwa yang lurus, ya, sehingga kita bisa benar-benar nanti mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya di dalam kehidupan belakangan ini hampir 2 tahun ya kita sudah menghadapi ketidakpastian global di dunia. Dengan adanya COVID-19 outbreak, kemudian adanya perang dagang, geopolitik, termasuk berbagai situasi di Eropa, Amerika, di Asia, China, ya. Nah, ini yang menjadi juga perlambatan ekonomi dan perdagangan, dan juga penurunan berbagai situasi bisnis, ya. Nah, sehingga ini juga berdampak negatif kepada perekonomian di domestik, dan pada akhirnya berdampak negatif juga pada bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu
kita perlu mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam hal ini, gitu ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, Pak Ustadz Hasanuddin, saya sangat senang sekali ini menyampaikan bahwa situasi ini, kondisi ekonomi dan juga terutama yang mengenai rakyat kita di grassroots gitu kan, yang sementara yang tentunya dampaknya sangat besar sekali kalau bicara IKM UKM. Kalau bicara IKM ada 4 juta, kalau bicara UMKM itu ada 62 juta gitu ya. Itu juga sekarang kena dampak yang berat ya. Nah, sehingga bagaimanapun juga ya kita harus membantu mereka dengan ilmu kita yang tadi, dengan kompetensi yang kita harus sebar kepada mereka supaya kita bisa angkat harkat dan martabatnya, dan juga kita bisa angkat secara bersama-sama kemampuannya ya, sehingga termasuk kita harus meningkatkan purchasing power ya, kemampuan daya beli dari masyarakat, dan juga kemampuan untuk bisa mensuplai, memproduksi. Oleh karena itu saya dalam kegiatan ini bersama-sama bisa kita lakukan untuk memutar kegiatan ekonomi dan industri, apakah itu industri besar, sedang, industri kecil, menengah, usaha mikro ya, kecil dan menengah, dan koperasi, apakah itu di kalangan senior yang nanti juga bisa mentransfer ilmunya, pengalamannya kepada masyarakat, ataupun juga di kalangan generasi muda yang saat ini banyak bermain di startup gitu ya. Nah, ini kita perlu lakukan berbagai inovasi dan penguasaan teknologi melalui juga lean industry gitu ya. Dan juga spiritnya dalam 2 tahun belakangan ini ya, kita setelah melewati masa survival di tahun 2020-an, kemudian kita masuk masa recovery di tahun 2021-an, apakah itu terkait dengan financial projection atau cash flow dari perusahaan, ya, termasuk juga human resources dan juga manpower policy-nya, termasuk bagaimana kita menghadapi demand dan supply dalam negeri maupun juga luar negeri, dan juga mengatasi isu-isu supaya tidak terjadi pemutusan hubungan kerja gitu ya, atau dirumahkan. Nah, ini juga menjadi suatu tantangan besar bagi kita di dalam kondisi belakangan 2 tahun ini. Dan juga bagaimana mengefektifkan government stimulus insentif yang diberikan pada masyarakat. Dan juga kita mempunyai partner, rekanan, supplier, dealer, dan lain sebagainya, ya kita harus bantu. Dan memang saat ini kalau melihat dari refleksi itu, kita harus membangun kembali ya spiritnya, tentunya dengan spirit keilmuan tadi, dengan semangat menuju peradaban emas, Indonesia Emas 2030-2045, kita harus membangun memang membuat hasil karya produk atau pasar yang bisa kita kembangkan. Kemudian dengan digital platformnya juga menyiapkan industri 4.0, ini harus kita lakukan bersama-sama dengan seluruh jajaran masyarakat Indonesia. Dan saya ingin menerjemahkan juga ya, sering kita sebut Indonesia Emas, apa sih kontribusinya dalam Indonesia Emas? Tadi dengan keilmuan tadi, dengan cahaya yang kita miliki dalam kehidupan yang sudah diajarkan kepada kita, ini bagaimana menggerakkan di 2030 menjadi ekonomi dengan pendapatan per kapita 12.500 US dollar. Ya, apalagi teman-teman, bapak-bapak atau senior yang dari ITB maupun dari perguruan tinggi lainnya, ya tentunya kita sangat tertantang sekali bisa ber-MIT, bisa terlepas dari middle income trap. Dengan bonus demografi yang diberikan sampai 2035, kita bisa membangun bagaimana pendapatan per kapita kita tidak hanya di bawah 4.000, tidak hanya sekitar 4.000 US dollar per kapita, tapi kalau bisa ke depan menjadi 12.500 US dollar per kapita. Memang nanti indeksnya bukan hanya indeks ekonomi, tapi nanti juga ada namanya indeks kebahagiaan hidup di Indonesia. Dan inilah yang sebenarnya menjadi tantangan kita, bagaimana peradaban Nusantara sejak dulu sudah terbangun nanti menjadi peradaban Indonesia Emas. Dan juga kontribusi industrinya, dan rakyat menjadi sejahtera dan bahagia. Dan 2045 harapannya GDP per kapita di atas 25.000 US dollar per kapita. Dan juga kita sudah menerapkan menguasai high tech
high technology, autonomous vehicle, dan juga rakyat lebih bahagia dan lebih sejahtera. Dan ini saya buat juga ya dengan teman-teman di Super Connection maupun IBIMA dan juga di beberapa asosiasi di Kadin, bahwa kita esensinya harus mengembangkan riset dan pengembangan teknologi, desain, inovasi, komersialisasi, dan juga peningkatan jumlah perusahaan yang besar. Seperti yang lalu pernah kita bahas juga di awal-awal dengan Ibu Nur Hayati, ya, kalau perusahaan otomotif Indonesia itu ada sekitar 1000-an, sampai supplier tier 1, tier 2, tier 3. Kemudian kalau industri kosmetik maupun juga farmasi yang ada ya di Indonesia sekitar 600-an. Sementara di negara tetangga kita di Thailand itu kosmetik itu sudah sampai 3000-an dan otomotif sudah mencapai 2500. Nah, ini tantangan kita ke depan, Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana kita membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita di daerah tertinggal, di pesisir, di pegunungan, di perbukitan gitu ya, supaya kita bisa mentransfer teknologi atau ilmu-ilmu ini kepada mereka dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan. Sehingga ini barangkali nanti menjadi total action kita, amalan kita dengan pemahaman keilmuan yang kita miliki. Dan juga kita harus juga membuat regulasi policy yang selalu berpihak pada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 gitu ya. Dan ini harus diharmonisasikan dan diintegrasikan bersama. Dan termasuk hilirisasi tadi, kita membentuk IKM, UKM, UMKM, koperasi, mungkin tidak hanya puluhan atau ratusan, harusnya ribuan tapi yang berkualitas, yang bisa efisien, efektif, produktif, ya produktivitasnya tinggi, dan juga berdaya saing kelas dunia. Karena itu yang nanti akan menjadi gambaran kita bahwa Indonesia masuk peradaban Indonesia Emas 2030 gitu ya. Dan juga wealth prosperity management juga ya, termasuk tadi ada GDP per kapitanya, kemudian juga ada purchase manager index-nya harus tinggi, jadi produk-produk itu banyak local content-nya, TKDN-nya gitu ya, dan juga mempunyai gross national prosperity index juga ya, bagaimana kebahagiaan di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Nah, kalau bisa harapannya di atas 90%. Dan ini dari segi bisnis dan industri ya bersama Super Connection Made in Indonesia, kita ingin mencapai berbagai bidang usaha yang tersebar, yang sangat potensial di Indonesia. Ya, sekarang ini ada 16 klaster. Mungkin nanti bisa kita kembangkan, wujudkan menjadi beberapa klaster yang lebih detail lagi. Jadi bukan hanya industri energi atau industri otomotif, industri maritim atau agro, tapi nanti juga masuk pada industri-industri digital dan juga industri infrastruktur yang lainnya. Dan juga ini kita harapannya sih secara Super Connection mudah-mudahan ini bisa kita gerakkan bersama. Saat ini sudah terhimpun lebih dari 1000 orang ya. Ya, termasuk partner kita udah bisa 2000-an orang yang nanti akan bersama-sama menggerakkan spirit Super Connection. Jadi kalau dulu kita di Indonesia ada namanya Sumpah Palapa ya pada zaman Majapahit atau Sriwijaya dulu juga, dan atau Salakanagara zaman di Galuh ya, Kerajaan Galuh, dan kemudian kita punya Sumpah Pemuda. Dan tentunya sekarang ini di abad 21 kebangkitan Indonesia harus kita dengungkan nanti Sumpah Indonesia Emas atau Sumpah Super Connection Indonesia Emas yang bisa masuk kepada berbagai kalangan di lokal maupun juga nasional dan juga internasional. Dan juga terutama nanti juga bisa kita gerakkan teknologinya. Dan seperti tadi Pak Ustadz Hasanuddin sudah menyampaikan ya bahwa kita juga nanti ke depan mengembangkan kendaraan-kendaraan yang berbasis energi sudah lebih bersih gitu ya. Kalau sekarang targetnya 29% CO2 diturunkan sampai tahun 2030 gitu ya. Tapi dengan bantuan dari mobil yang berbasis teknologi tinggi dan juga energi rendah, low emission, itu kita mempunyai kendaraan listrik, hybrid, plug-in hybrid, elektrik. Jadi
Ada suatu, memang sering sampaikan Pak Hasan bahwa kita tidak boleh hanya melihat masa lalu terus gitu ya. Seperti ibaratnya kendaraan itu, ya ada spionnya kiri kanan di tengah, kemudian ada kata besarnya di depan ya. Jadi kita harus membawa mobil atau kendaraan kita itu melihat selalu ke depan lah gitu ya. Dan juga sekali-sekali kita melihat ke belakang supaya tidak nabrak di depannya. Dan ini dalam pengembangan teknologi, dalam pengembangan bisnis dan industri ya sangat relevan sekali. Dan kita harus mempunyai kajian-kajian dan juga praktek-praktek nyata yang bisa digerakkan di tengah masyarakat. Ya tentunya tadi yang saya sampaikan sampai di Thailand itu ada 2.500-an. Kalau di Indonesia sekitar 1.000-an lah, 900 sampai 1.000-an. Nah ini kalau bicara dari membuat kendaraan itu ya ada komponennya, suppliernya, tier 1, tier 2, tier 3, sampai materialnya. Dan juga ada fungsinya research and development. Kebetulan saya termasuk juga dulu membawahi director untuk research and development, dan juga di Indonesia, dan juga engineering, manufacturing di Asia Pasifik. Ya. Termasuk juga tahun 2005 saya sudah membuat dan juga menjual produk-produk dari Indonesia, made in Indonesia, tapi Toyota yang dijual ke Timur Tengah, ke 7 negara. Sampai waktu itu saya juga ikut dalam tim marketing, sales, dan sampai sekarang kalau ada mobil yang ditumpangi di Timur Tengah itu dengan Innova maupun Fortuner itu adalah buatan Indonesia. Jadi saya sempat juga memindahkan produksinya dari Thailand ke Indonesia karena kampanye saya ke sana bahwa produk Indonesia ini halal gitu ya, ada halal car gitu ya, kalau dijual ke Timur Tengah gitu. Nah ini yang kemudian kita juga rajut di dalam roadmap-nya ya sebagai industri otomotif untuk mendukung tadi bagaimana keilmuan total action kita bisa bergerak dengan tentunya sekarang menjadi 7 sektor industri prioritas. Selain otomotif ada makanan minuman, kemudian ada tekstil, dan juga ada kimia, elektronik, alat kesehatan, dan industri farmasi. Nah ini yang menjadi tantangan kita, ada 7 sektor yang diperkirakan bisa mengangkat 60-70% kontribusi GDP kita, dan juga memberi kesejahteraan pada masyarakat lebih luas di Indonesia. Dan ya saatnya lah sekarang ini kita juga berpikir bagaimana mengajak teman-teman membangun perusahaannya, your incorporation gitu ya. Jadi termasuk bagaimana kita meningkatkan strategi untuk bisa memperkaya atau meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ya tentunya tidak hanya dengan skill strategi, tapi juga ada hal keberuntungan juga gitu ya. Oleh karena itu kita harus membuat berbagai proyek dengan ilmu, knowledge yang kita miliki, kemudian dengan jaringan di Indonesia maupun di seluruh dunia yang kita miliki. Dan yang lalu saya sangat senang sekali Pak Hasan juga memasukkan pembicara-pembicara dari Jepang, dari Eropa, dari Jerman, dari Amerika gitu ya, untuk bisa sharing juga hal ini. Ya ini jadi kita tidak hanya ya memang kita membangun supaya kita mati masuk surga akhirat gitu ya, tapi tidak terlepas juga keberadaan kita di muka bumi ini harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya, harus memperluas sebaran amalan-amalan kita gitu ya, dengan proyek-proyek, dengan network yang kita miliki. Dan juga tentunya dalam hal ini saya dan teman-teman siap menjadi fasilitator dan mentor dalam bisnis ya. Kalau dalam fasilitator mentor dalam bidang kajian keagamaan nanti udah ada Pak Ustadz Hasanuddin dan ada Pak Profesor Suharyadi, dan juga nanti ada Pak Ustadz Taslim dan Bapak-Bapak Ibu yang lainnya. Nanti dalam hal ini kita kombinasikan dalam hal bisnis, dalam hal industri. Nanti dengan pengalaman saya 32 tahun sebagai eksekutif Toyota Global ya, berbagai negara di dunia, itu bisa kita terapkan di Indonesia. Bagaimana kita merubah industri dan bisnis di Indonesia. Dan memang era ke depan ini digitalisasi kita tidak bisa pungkiri, siap tidak siap, mau tidak mau kita harus siap nanti remote learning, online system, remote working, dan e-commerce, bisnis, dan lain-lainnya. Dan sekarang ini kita berhadapan dengan medsos juga ya, ada YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Jadi apa yang kita lakukan di sana itu sangat berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan di Indonesia, apa yang kita lakukan dalam dunia bisnis dan industri.
karena apa yang disampaikan interaktif atau juga dengan komunikasi tadi, itu semua terrecord ya dari WhatsApp, Facebook, kemudian YouTube, Google, itu satu grup. Nah, itu semua akan menjadi kegiatan-kegiatan bisnis kita. Nah, mungkin kalau kita bisa membangun seperti China, ada Baidu, ada apa namanya WeChat, itu bagus juga untuk 272 juta untuk Indonesia. Tapi sekarang ini kita masih mengikuti berbagai media sosial yang di-create oleh dunia barat. Kemudian bagaimana langkah-langkah kita membangun peradaban baru, Indonesia Emas, ya dengan keberagaman ilmu kita menjadi kreatif dan inovatif, ya dengan melalui tadi riset teknologi dan juga ada inovasi dan juga komersialisasi. Nah ini yang tentunya menjadi gambaran kita bahwa kita akan mengembangkan terus ya, setiap ilmu itu harus dipatenkan dan juga kita bisa lepaskan atau kita publish gitu. Kemudian kita amalkan, kita praktekkan dan dipakai oleh masyarakat buat yang bisa kita jual, buat yang bisa kita pakai oleh rakyat ya, supaya nanti juga tanam yang bisa kita garap sehingga ada memberi manfaat yang sebaik-baiknya, yang terbesar untuk masyarakat dan umat. Kemudian di dalam belakangan ini kita menghadapi perang asimetris, ada hoax dan juga berbagai isu negatif. Nah ini memang intinya kalau kita berada di dalam kekuasaan, kita punya power, ya karena power ini kan macam-macam ya, bisa juga tenaga, kekuasaan juga nanti knowledge atau information is the power, itu juga bisa ya. Nah ini kita perlu bisa lebih mudah untuk menjalankannya. Termasuk juga belakangan ini materi ya, money can change everything gitu ya. Ini juga isu-isu ini yang harus kita juga waspadai, juga harus kita lihat. Kalau Indonesia menjadi negara kaya, negara yang maju gitu ya, besar, ya itu akan mudah kita mengembangkannya. Dan juga yang ketiga ya tentunya melalui kegiatan umat yang sangat penting ini adalah siar, dakwah, narasi, komunikasi. Nah ini yang perlu kita sinergikan dengan apa istilahnya ada ribuan atau jutaan masjid di Indonesia gitu ya, itu bisa menjadi lembaga siar. Termasuk belakangan ini saya dengan teman-teman Profesor Mindaruri dan juga beberapa teman-teman juga mengembangkan nanti bagaimana kegiatan asosiasi dai dan entrepreneur Indonesia. Dan di samping itu juga ada dunia intelijen ya, yang juga memang perlu kita waspadai, dan juga dunia teritorial bahwa tidak ada teman yang badi, hubungan dengan berbagai negara, dengan berbagai kalangan di seluruh dunia yang harus kita siapkan. Dan yang penting perlu kita kembangkan sekarang karena Indonesia masih 4G ya, 3G dan 4G, belum ke 5G, dan juga belum semua wilayah desa tersambung dengan internet. Ya ini perlu ada beberapa hal yang harus kita lakukan, apakah nanti dengan menggunakan hard disk USB, one way, atau juga dengan internet yang sudah ada ya, Android sistem dan lain sebagainya. Ini perlu dikembangkan dalam konten-konten keilmuan dan juga konten-konten bagaimana selalu menjadi manfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Dan juga yang terakhir, membangun digital ekonomi, dan ini perlu juga didukung terus ya. Bagaimana dengan IT dan komputerisasi dan teknologi industri 4.0, dunia cyber, ini kita terus kembangkan. Yang paling penting adalah kepercayaan. Dan juga ada manfaat dengan ilmu dunia tadi dan akhiratnya. Dan apalagi sekarang sudah ada ekonomi syariah dan lain sebagainya. Kita juga ada pakar-pakar ya, dengan teman-teman di ISU dan juga teman-teman di asosiasi lainnya. Dan yang terakhir, ya memang ini perlu transformasi digital. Jadi ilmu pengetahuan tadi, kita harus punya mindset, paradigma yang tepat. Kalau Singapura tidak punya sumber daya alam, dia bisa mengembangkan paradigma mindsetnya menjadi negara industri. Sehingga pendapatan per kapitanya tinggi sekali, padahal dia tidak punya sumber daya alam. Dan sumber daya manusia juga sedikit. Tapi mindsetnya tepat ya, seperti ibaratnya
kita nonton barongsai dengan gendangnya apa bunyinya tung 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 gitu ya. Untung terus itu mindsetnya begitu. Nah, kalau kita masih gendang Indonesia suaranya kadang-kadang tak tak tung gitu. Nah, tak tung tidak untung gitu. Ini juga pernah lupa. Ya. Nah, ini yang tentunya nanti bagaimana keilmuan tadi kompetensi dengan juga lingkungan atmosfer yang kita bangun itu harus berada di sana dalam satu kesatuan dengan sistem, dengan ekosistem dan IT sehingga nanti bisa kita action dan bereksekusi bersama-sama. Jadi nanti kita perlu tetapkan nanti sortingnya, inputnya, prosesnya, outputnya. Ya ini yang tentunya menjadi gambaran kita kalau SD, SMP, SMA lulusannya 5,5 juta, kemudian ini perti ya, tapi hampir setiap tahun masih ada yang menganggur ya dari itu. Nah ini yang harus kita buka seluas-luasnya. Apakah nanti menjadi profesional ataukah menjadi pengusaha? Seperti saya sampai 2018 saya jadi profesional. Mulai 2018 saya menjadi pengusaha gitu ya. Ini yang kita ingin kembangkan bersama-sama dengan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Demikian dan tentunya ini saya bekerja sama juga dengan Pak Teddy Rahmat ya, beliau senior di ITB dan juga dengan Pak Ari Ginanjar dalam membangun bagaimana anak negeri menjadi tuan rumah pengusaha wirausaha bohir di negeri sendiri. Yaitu yang sudah dilakukan oleh negara-negara Arab ya. Mereka menjadi bohirnya, pekerjanya dari Amerika, dari Inggris, dari India, dan lain-lainnya. Kemudian, bagaimana membangun budaya manajemen inovasi untuk membuat produk made in Indonesia, bukan made Indonesia, made in Indonesia, dibuat di Indonesia. Jadi yang kita ingin kembangkan, sehingga nanti kita bisa membangun industri berdikari dan rakyat sejahtera 2030. Ya tentunya beberapa hal lain yang kita juga nanti kita kembangkan dalam konsep UKM, koperasi, ya perlu ide, gagasan, innovation. Yang paling penting di sini adalah off-taker. Bahwa produk-produk yang kita buat, apakah makanan minuman, industri tekstil, ya industri elektronik, kimia dan lain sebagainya, perlu ada off-takernya, bayarnya dulu. Kemudian itu dengan off-taker, dengan produk spek yang bisa kita jual, dengan off-taker yang ada, kita perlu dukungan finansial. Nah itu nanti juga bisa kita support juga ya dengan berbagai program di pemerintah maupun juga di perbankan. Itu ada KUR dan lain sebagainya. Barangkali yang hadir pada hari ini bisa nanti juga mohon bisa memperkaya dan bisa saling membantu untuk mewujudkan kegiatan ini. Dan untuk supply-nya, produksinya kita sudah punya ilmunya, kita sudah punya teknologinya dan bisa kita aplikasikan bersama. Dan saya kira demikian ya Pak Hasan dari poin-poin ini. Ya mudah-mudahan kita bisa terus memberi semangat, spirit, dan juga termasuk ada program pendampingan dengan CSR juga bisa kita dari perusahaan-perusahaan besar bisa kita giatkan. Dan juga seperti tadi ada berbagai usaha dari klaster agro, pertanian, peternakan, perkebunan. Kita punya integrated farming, kemudian klaster maritim, perikanan, aquaculture, termasuk dengan Pak Ade Spandi ya, ada aquaponik gitu ya, nanti bisa dikembangkan terus. Kemudian ada klaster infrastruktur, lingkungan, diklat, sociopreneur, millennial business center, IoT, robot, industri 4.0, klaster finance, klaster digital platform, ekonomi kreatif, pariwisata. Makanya saya sering berapa kali ini ke Bali Pak Hasan. Salah satunya mewujudkan ekonomi kreatif dan pariwisata di Bali. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa sebar ke berbagai daerah, termasuk hari ini saya di Jogja, nanti diskusi dengan teman-teman bagaimana membuat integrated farming dan juga membantu masyarakat di pedesaan. Dan ada klaster koperasi, UMKM, energi, otomotif. Demikian paparan saya hari ini, semoga bisa memberi inspirasi atau gambaran, dan juga mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan atau kurang atau lebih, mohon dimaafkan. Semua itu adalah dari manusia, dari saya, dan dari kita semua, dan kalau ada yang lebih, ada yang benar, semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Made atas sharing dan presentasinya yang luar biasa pada hari ini, di mana semakin melekat ya kesan yang sama-sama bisa kita dapati Bapak dan Ibu bahwa betapa Pak Made ini sosok yang saya kenal sangat visioner ya. Jadi beliau kalau saya di dalam melihat segala sesuatu yang menjadikan bahan pemikiran beliau adalah sesuatu yang tidak hanya sesuatu yang bisa dijangkau dengan dalam waktu yang singkat, tetapi beliau memiliki visi yang sangat jauh ke depan dan juga sangat luas gitu cakupan dari apa yang dijangkau oleh beliau ini kan tidak hanya untuk kepentingan pribadi semata untuk bisnis memperbesar perusahaan Pak Made, tetapi bagaimana cakupan bahasan dan concern beliau ini secara nasional ya Pak Made ya. Karena itulah Bapak dan Ibu saya melihat bahwa bagaimana beliau membangun jejaring ya untuk dapat menjangkau apa yang beliau impikan ini dengan sebaik-baiknya. Dan beliau sangat menyadari benar bahwa tidak bisa dilaksanakan dan bergerak sendiri, tetapi berbagai elemen dan komponen bangsa ini diajak oleh Pak Made bersama-sama untuk dapat mengusung tujuan mulia untuk kesejahteraan dan kemaslahatan dalam berbangsa dan negara. Nah baiklah Pak Made, pada hari ini saya ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para peserta untuk memberikan komentarnya atas apa yang telah disampaikan oleh Pak Made. Dan sejak pagi saya sudah mendapatkan pesan dari Pak Martiono. Beliau ingin menyampaikan pesan dan tanggapan terhadap apa yang Pak Made sampaikan pada hari ini. Kepada Pak Martiono kami mohon kesediaannya untuk dapat meng-unmute-kan audionya. Silakan Pak Martiono. Selamat pagi. Pagi Pak Martiono, silakan Pak. Pak Hasan, khususnya Pak Made. Saya pagi ini merasa sangat beruntung, tidak hanya ikut MBO, tapi pagi ini kita semua diberikan kesempatan pada seseorang yang menurut saya lengkap. IQ-nya tinggi, SQ-nya tinggi, EQ-nya tinggi, dan PQ-nya tinggi. Dan ini kalau saya simak dari apa yang disampaikan oleh beliau, semua itu beliau terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Pak Hasan, tokoh semacam ini jarang, Pak. Ya, kita banyak melihat tokoh yang SQ-nya tinggi. Atau banyak tokoh yang IQ-nya tinggi. Atau yang EQ-nya tinggi. Atau PQ-nya tinggi. Itu banyak, Pak. Yang mempunyai quotient intelektual, spiritual, emosional, dan fisikal. Tapi biasanya itu cuma satu, paling tidak dua. Banyak yang dua. Tapi ada nih tokoh yang mempunyai 4, Pak. Ini luar biasa, Pak. Dan mohon, Pak, saya yakin tokoh-tokoh ini yang harus dicari, Pak. Harus dicari dan harus diundang, Pak, untuk bicara di dalam forum ini. Dan ini luar biasa sekali. Dan terus terang, Pak Made, saya ingin belajar nih dari Anda nih. Ya. Saya sangat tertarik bagaimana pemikiran-pemikiran Anda untuk kita memanfaatkan keuntungan kita. Demografi, Pak. Ya. Yang paling menarik adalah yang tadi Bapak ungkapkan. Kita harus melepaskan diri dari berbagai macam pengaruh luar. Tadi Bapak ceritakan bahwa teknologi itu begitu banyak prinsipalnya, Pak, di Toyota, sehingga kita tidak leluasa untuk menciptakan teknologi sendiri. Nah, Astra, Pak, menurut saya adalah salah satu perusahaan yang namanya itu sudah eksis sejak tahun
sebelum tahun 70. Dan sampai saat ini pun namanya tetap eksis. Itu artinya dia mempunyai nilai-nilai yang luar biasa, sehingga dalam segala zaman dia tetap bisa bertahan. Salah satu kelemahan kita, Pak, bukan salah satu, banyak kelemahan kita, tetapi rasa-rasanya di Republik ini yang namanya research and development itu belum mendapatkan tempat yang layak. Sehingga akibatnya kita sampai hari ini kita tetap tergantung teknologi dari luar. Kedua, kita juga ada ketergantungan dengan sumber-sumber pendanaan. Sampai saat ini sumber-sumber pendanaan kita masih mengandalkan dana-dana yang bertebaran di luar negeri. Padahal sebetulnya saya tahu, Pak, dana-dana orang Indonesia yang diparkir di luar negeri itu luar biasa banyaknya. Ya, kalau saja itu bisa ditarik ke dalam negeri, ya, kita akan jauh lebih cepat. Salah satu teknik yang dilakukan oleh Cina adalah dia betul-betul mendukung research and development. Dia kemudian juga mengembangkan dana-dana dalam negeri, Pak. Nah, kenapa dia bisa melakukan itu? Karena hampir semua perguruan tingginya itu dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah maupun masyarakat. Hubungan-hubungan antara perguruan tinggi dengan dunia usaha di kita itu masih banyak yang perlu diperbaiki. Jadi kalau satu, Pak, kalau kita bisa merebut teknologi melalui banyak sekali, Pak, orang-orang pintar kita bisa merebut dana. Ya, yang saya tahu di luar negeri itu kita orang Indonesia banyak banget punyanya, Pak. Ketiga, kita bisa kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi. Dan yang keempat, nah ini, Pak, ini ngaji bareng online ini menurut saya luar biasa. Karena ini betul-betul menjadi menjadi oasis di dalam situasi kita yang sekarang ini, Pak. Kenapa demikian? Saya terus terang aja sangat sedih karena pada saat ini terjadi banyak konflik-konflik. Dan sebetulnya konflik-konflik ini motivasinya satu, Pak, kekuasaan. Masalahnya kekuasaan siapa? Jangan-jangan konflik ini ditimbulkan oleh kekuasaan-kekuasaan dari luar. Ini yang betul-betul saya khawatir. Jadi mudah-mudahan, Pak, NBO ini secara gradual bisa mengurangi konflik-konflik internal yang ada di sini secara perlahan-lahan, Pak. Ini sangat penting. Kalau kita tidak bisa mengurangi konflik-konflik itu, Pak, ujung-ujungnya kita cuma bertengkar melulu, Pak, yang nggak ada gunanya. Sekali lagi, Pak, terima kasih pada Pak Madedana, walaupun umur kita terpaut 20 tahun, Pak, but he is hebat, Pak. Menurut saya dia hebat. Perlu belajar, Pak, dari beliau ini. Ya. Pak Hasanuddin, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nono atas komentar yang sangat positif ya. Kepada Pak Made, mungkin ada tambahan yang bisa disampaikan kepada Pak Nono? Ya, baik. Terima kasih Pak Mardiono. Ini senior saya juga dan juga guru juga sebenarnya nih, Pak Mardiono. Jadi Pak Ustadz Hasan, seperti yang tadi disampaikan, saya sangat senang sekali dan sangat setuju sekali. Nanti NBO ini juga punya
apa ya, punya chapter juga ya, mungkin atau punya tambahan itu ya, aplikasi di dalam dunia nyata yang kita hadapi sekarang gitu. Dunia nyata di dalam apakah tadi dari segi teknologinya, dari segi pengembangan pendanaannya gitu, termasuk juga tadi mengatasi konflik-konflik ya. Memang harus ada pihak yang berjiwa besar merangkul ya Pak Martino ya Pak. Sekarang Betul. ini ya dengan kondisi yang ada ini memang karena tujuan hidup kita ini kan panjang kan Pak ya. Walau sampai kapan kita di muka bumi belum kita ketahui, tapi kita harus menegakkan kebenaran maupun juga ajaran-ajaran yang terbaik, yang ajaran-ajaran yang aplikatif yang bisa kita jalankan. Dan memang ini menurut saya tantangannya memang besar, sehingga nanti kalau ada bisa chapter atau mungkin ada grup penurunan untuk aplikasi-aplikasi Pak Hasan, terutama aplikasi ya Pak Hasan ya. Aplikasi nyata dari ilmu yang kita miliki tadi yang disarankan oleh Pak Martiono, mari kita jalankan, mari kita buat, apakah itu di bawah payung yayasan, apa di bawah payung apa gitu ya. Karena tadi kalau dilihat pendanaan itu Pak, saya sudah mencoba meng-create ide-ide yang ada sekarang itu, termasuk kita sedang dengan teman-teman menyiapkan e-crowdfunding Pak ya, e-crowdfunding. Tapi di sisi lain, kalau saya lihat waktu saya berkunjung 2005 ke berbagai negara Timur Tengah, sampai 2010, 2012, kebetulan saya hubungan bisnis juga dengan mereka di Qatar, di Bahrain, di Dubai, dan juga di Jeddah, gitu. Kuwait juga termasuk. Itu mereka banyak menggunakan pendanaan dari endowment fund, gitu ya. Nah itu juga sebenarnya dari Indonesia sudah bisa sekali, termasuk misalnya di Malaysia itu kan khazanah Pak ya, khazanah. Nah barangkali kalau bisa kita aplikasikan di Indonesia dengan itu, mungkin akan lebih memudahkan untuk lebih mempercepat mendorong Pak, karena kelihatannya ini yang juga menjadi obstacle kita. Dari off-taker-nya tadi sebenarnya sudah ada. Demand-nya di masyarakat ini kan tersebar luas, banyak sekali Pak ya produknya yang bisa kita penuhi. Yang sementara ini masih impor semua. Nah tinggal ditambah nanti produksinya, supply-nya, dengan financing-nya, dengan close loop, katakan nanti bisa kita kerjakan, itu akan bagus sekali. Jadi terima kasih Pak, saran masukannya sangat bagus sekali. Saya sudah catat. Nanti kita bisa bahas dengan NDO atau juga dengan Pak Ustadz Hasan dan Pak Prof. Suharyadi, Pak ya. Bagaimana dengan Muslim juga, dengan para senior. Pak Rudi ini ada, Pak Rudi ahli perminyakan Timur Tengah nih. Oke, baik Pak Madi. Pak Madi, ini saya sudah ada beberapa nama Pak Madi yang siap ini untuk menyampaikan komentar secara langsung untuk Pak Madi ya. Apalagi di sini ada Profesor Song ya, dan juga beliau sudah menyapa tadi Pak Madi. Insya Allah nanti ada yang disampaikan, dan juga sama-sama kita mengetahui ketika berbicara mengenai mobil listrik, di sini ada guru besar yang Profesor Tati Rajab ya dari Teknik Elektro ITB, boleh jadi juga akan menyampaikan komentarnya. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan pertanyaan yang sudah lama tertulis dari sejak jam 7.19 tadi Pak Madi, yang disampaikan oleh Pak Jois Bijaksono, dan yang saya padukan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Fikri Bombah, Pak Bobi. Nah, di mana dari Pak Jois, beliau menanyakan mengenai prospek ekonomi mendatang berkaitan dengan produksi nikel yang dijadikan bahan energi listrik yang menggantikan bahan bakar minyak bumi untuk kendaraan bermotor terkait dengan Indonesia Emas. Nah, jadi beliau menyampaikan mohon dari Pak Madi bagaimana kira-kira prospek hal ini ke depan. Kemudian dari Pak Bobi sendiri, sebagaimana kita ketahui bahwa sudah berkembang info mengenai bahkan di beberapa negara mobil listrik ini sudah berjalan ya Pak Madi ya. Nah, kira-kira di Indonesia sendiri sampai berapa lama hal ini sampai dengan tahapan bahwa kendaraan mobil listrik ini sudah menjadi alternatif untuk masyarakat di Indonesia ini. Dua hal itu saja dulu Pak Madi. Ya, baik, terima kasih Pak Hasan. Tadi dari Pak Bobi dan Pak Jois ya Pak? Pak Jois Bijaksono. Oke, terima kasih Pak atas masukan dan saran dan juga pertanyaannya.
saya langsung aja rangkum dari dua pertanyaan yang sangat bagus ini tentang kendaraan listrik Indonesia. Jadi kalau memang Indonesia mau maju, mau bangkit teknologi dan juga industrinya, ya mestinya kita sudah bisa menggerakkan dengan kendaraan listrik, gitu Pak. Dan juga kebetulan hari kemarin saya juga mensurvei di Solo beberapa teman-teman yang bergerak di dalam kendaraan listrik maupun juga pembangkit listrik yang berbasis elektrik, gitu ya, berbasis tidak lagi dengan emisi yang tinggi. Dan juga kalau dilihat dari tadi potensinya bahwa nikel itu Indonesia menjadi negara yang terbesar, Pak ya, sumber daya alam nikel di dunia. Sehingga bagaimana memanfaatkan ini, dan pemerintah saat ini kan sudah membuat dari Main ID Group itu yang lalu, kebetulan teman kita juga sebagai komutnya waktu itu ya Pak Agus Cahayanana, dan juga kemudian beliau sekarang sudah di Kementerian SDM sebagai staf ahli, dan juga ada IBC, Indonesian Battery Corporation, yang itu juga dijalankan oleh anak-anak muda kita, ya tentunya di bawah BUMN. Dan tinggal sekarang bagaimana menggerakkan dari industri pertambangan, nanti ada smelternya, kemudian ada pengolahan materialnya, sehingga materialnya bisa kita benar-benar gunakan sebagai basis pembuatan baterai di Indonesia. Karena nanti baterai listrik itu kan tidak hanya nikel, ada juga mangan, kobalt, dan juga ada litiumnya, gitu kan. Nah ini yang tentunya litium kita tidak punya, kita harus datangkan dari China maupun juga dari Australia. Dan juga yang lainnya kobalt, mangan kita masih punya. Nah sehingga yang jadi poin dengan gerakan itu, kita seharusnya bisa menjadi pusat teknologi dan industri kendaraan listrik di Asia, paling tidak di ASEAN paling tidak tahun 2030, atau mungkin bisa di dunia juga ya, karena produksinya sudah dibuat di Indonesia, apalagi tadi dengan spirit Pak Martiono bahwa kita harus sebut teknologinya dan kita kerjakan semua di sini. Ya bisa saja nanti memang pelakunya karena investasi yang dibutuhkan dalam industri baterai seperti BYD, Pak ya. Waktu saya tahun 2018 5 kali mondar-mandir ke China, diskusi dengan BYD, mereka investasinya 11 sampai 12 miliar US dollar. Dan itu baru kembali modal kalau produksinya sampai 5 juta, gitu kan, 5 juta ini. Sementara ini di China belum sampai 5 juta, masih sekitar 3 jutaan lah untuk kendaraan listrik, 3 sampai 4 juta. Nah, itu yang memang perlu masif dengan teknologi, dengan juga masif dengan pendanaan yang memang harus kita pikirkan lebih jauh di Indonesia, sehingga nanti bisa menjadi kemandirian di Indonesia. Dan juga kalau bisa dengan pertanyaan Pak Bobi juga, bagaimana tahapan yang ada sekarang. Sekarang ini kita secara nasional punya Perpres nomor 55 tahun 2019. Tahun 2020 itu sudah harus diturunkan bulan Agustus September itu menjadi permen. Dan seharusnya sekarang ini sudah menjadi perdirjen. Nah, namun demikian, di dalam pelaksanaannya kita dibatasi bahwa tahun 2024 harus dibuat di dalam negeri atau dibuat dengan lokal konten di atas 40%. Ya, untuk bus ada yang di atas 40%, untuk roda 4 itu ada yang 40% juga, ada yang 60%. Kemudian untuk roda 2 juga ada yang 40%, ada 60%. Jadi kalau bus tadi di atas 35%. Nah itu yang harus digerakkan, dijalankan sampai 2000, persiapan sampai 2024. Nah oleh karena itu, ini yang sampai saat ini memang perlu dukungan infrastrukturnya, perlu dukungan edukasi kepada customer-nya, gitu ya. Dan juga tentunya yang tidak kalah pentingnya daya belinya, karena harganya masih mahal. Kendaraan listrik itu 40% biayanya itu adalah berada di baterai dan motor listrik, dan juga di controllernya. Nah itu. Nah oleh karena itu tahapan-tahapan itu harus kita ikuti dengan jelas, terutama saat ini dengan
policy pemerintah ini kan semua eselon 1, eselon 2 di pusat maupun di daerah kan secara bertahap harus diganti kendaraan listriknya gitu ya. Kendaraan yang ada sekarang menjadi kendaraan listrik. Cuman masalahnya memang anggarannya kan belum siap karena terpakai COVID semua. Nah, ini juga menjadi sebuah kajian atau pengamatan yang harus kita berikan feedback-nya ya kepada pemerintah atau juga kepada masyarakat Indonesia supaya bisa bersatu padu melihat kepentingan ini sangat penting dan sangat baik bagi bangsa Indonesia gitu. Sehingga bagaimana tahapan-tahapan prosesnya, prakteknya, nah itu yang harus kita nanti berikan masukan. Seharusnya dari pengalaman di China maupun di Australia, di New Zealand, dan juga negara lain itu harus ada pilot project ya, setiap daerah. Jadi tidak langsung dipakai aja motornya gitu, dipakai aja mobilnya, nah, harus ada track-track tertentu supaya jangan sampai membahayakan para masyarakat transportasi yang lainnya. Oleh karena itu harus ada pilotnya, kemudian harus ada evaluasi yang jelas, harus ada standarnya yang jelas. Apakah itu standar kendaraannya dengan kendaraan listriknya, termasuk materialnya, baterainya dengan nikelnya itu standarnya harus jelas supaya tidak meledak gitu kan ya. Karena ini kan bahaya nih kalau tabrakan gitu ya atau terjadi gangguan bisa. Kemudian standar itu harus dibuat dan juga harus dievaluasi dan juga harus di-feedback kepada masyarakat, kepada customer pemakai kendaraan dan juga masuk ke dalam nanti perdirjen atau regulasi yang ada di pemerintah. Saya kira itu yang sampai sekarang ini sudah berjalan dan ya saya termasuk jadi tim di mana-mana ya secara nasional saya ikut dan juga secara daerah di beberapa daerah saya ikut. Nah ini masukan ini saya tekankan sekali karena ketika kita gagal dalam satu step atau dua step, nah ini kedepannya agak susah gitu. Jadi jangan sampai seperti main golf Pak Hasan. Jadi dari tee-off-nya, kemudian dari mukulnya itu harus standarnya harus tepat semua ya, sampai nanti bisa par gitu ya. Baik Pak Madi. Pak Madi, baiklah Pak Madi. Ini sudah hadir bersama-sama kita Profesor Sasongko, Prof. Song. Kepada Prof. Song kami persilakan Prof untuk kontribusi dalam pertemuan hari ini dan semakin mengunjung semakin menarik ternyata. Silakan Prof. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Madi dan Tangkas, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, senang sekali hari ini bisa ketemu lagi dengan Pak Madi dan Tangkas ini. Ya, Pak. Yang tadi ceritanya sangat menginspirasi kita semuanya ya, dari mulai merintis karirnya di Astra dan sekolahnya di teknik industri, kemudian berkarya dengan banyak hal gitu ya. Dan sangat senang sekali Pak Madi masih tentu ingat bagaimana kontribusi Pak Madi ke Fakultas Teknologi Industri saat saya masih menjadi dekan waktu itu. Jadi Pak Madi ini luar biasa memang. Tadi Pak Martiono ini saya manggilnya Mas Nono ini, Mas Nono ini tadi menunjukkan ini Pak Madi ini punya 4 quotient yang kuat semuanya. Mulai saya melihatnya, saya mencoba ini, mudah-mudahan saya mendefinisikannya agak benar ini Pak. Dasarnya memang SQ. Kemudian pilar-pilarnya adalah EQ, emosional dan physical. Terus di atasnya adalah IQ, intelligence-nya. Jadi ini 4 quotient yang memang mestinya dikuasai semua orang. Tadi Mas Nono mengatakan biasanya tipikal hanya dua quotient, tapi tampaknya Pak Madi dan Tangkas ini 4 quotient dikuasai, seimbang lah. Jadi ini luar biasa ininya kontribusinya. Jadi tadi juga sudah disinggung ini saya mewakili dari perguruan tinggi Pak Madi dan Tangkas, dulu kan kontribusinya banyak ke perguruan tinggi ini. Kita sudah kenal tipe-tipe triple helix, mungkin ada quadruple helix, pentahelix dan sebagainya. Jadi memang ini kerjasama antara industri, praktisi dengan akademisi di perguruan tinggi. Tentu nanti ada pendukung dananya, apapun yang mungkin bisa dari industri, mungkin juga bisa dari pemerintah, bisa membuat apa yang kita cita-citakan ini segera tercapai. Mulai dari hal-hal yang tadi sudah disebutkan, mulai mikro,
makro, kecil, menengah, sampai besar. Karena saya sering kali melihat begini, Pak Madidana Tangka, saya katakan, benarkah di Indonesia ini sudah ada industri? Mungkin sangat terbatas sekali. Kalau kita bicara industri, mestinya dari hulu sampai hilirnya. Kita seringkali menggunakan industri-industri ini, saya katakan mungkin kita seringkali menjadi operator, tidak menciptakan sendiri. Operator dengan lisensi yang ada. Misalkan, maaf saya dari teknik kimia jadi industri-industri kimia, kita lihat sendiri bagaimana proses-proses yang dikembangkan oleh, ya seperti, ya banyak sekali lah, tidak saya sebutkan beberapa proses, tapi saya ingin ada proses yang namanya nanti Madidana proses. Sebetulnya sudah ada sebenarnya teman kami juga, Pak Subagio, yang menginisiasi dengan timnya katalis merah putih. Nah, sepertinya juga ini, karena dukungan dari banyak pihak. Jadi ini yang perlu kita sikapi bersama-sama, Pak Madidana Tangkas. Ini seringkali para peneliti ini terjebak dalam Valley of the Dead. Jadi dari tingkat kesiapan teknologi 1, 2, 3 mungkin di perguruan tinggi, kemudian di 7 di industri, mungkin di antara 5, 6 ini, 4, 5, 6 ini berkisar tahun 2007-2009 saya membuat perbaikan di 97 supplier tier 1-nya Toyota Group itu kerjasama dengan ITB dan juga Hiroshima University, Pak ya. Ya. Gitu. Dan akhirnya kita bisa membuat beberapa supplier itu dengan bantuan dari ITB dan juga kajian-kajian ilmiah dan juga environment tadi lingkungannya itu sangat mendukung sekali dari ITB di bawah Pak Song, dan juga Hiroshima University. Akhirnya ada beberapa seminar dan juga aplikasinya di supplier atau partnernya Toyota Indonesia akhirnya bisa naik menjadi berkelas dunia dan juga sangat efisien. Sangat produktif sekali itu Pak Hasan waktu itu dengan Pak Song. Nah sehingga saat ini kita sedang melanjutkan ke tier 2 dan tier 3 Pak. Tapi tidak hanya otomotif. Sekarang kita melanjutkan kepada seluruh industri. Apakah itu industri agro, industri makanan minuman tadi, industri maritim, industri alat berat, gitu, dan termasuk juga industri kimia. Nanti kalau berkenan nanti Pak kita sambung dengan Pak Song dan Pak Prof. Subagio, dan juga dengan industri elektronik dengan kendaraan listrik tadi, dan juga industri persiapan teknologi industri 4.0. Jadi dari perkembangan itu Pak, memang sangat betul sekali Indonesia ini proses industrinya kan yang kita punya sendiri itu yang besar-besar itu kan tidak ada Pak ya. Padahal kalau yang besar-besar itu sudah masuk jaringan prinsipal internasional. Jadi kita harus memanfaatkan mereka seharusnya gitu ya. Seperti yang sementara ini saya lakukan di Toyota supaya Toyota banyak berbagi, banyak memberi kepada Indonesia gitu ya. Nah, seharusnya mungkin perusahaan-perusahaan yang lain pun dibuat seperti itu, tapi yang konkret gitu. Jangan hanya jangan sekali 2 kali, harusnya masif sampai terstruktur, pengembangannya juga
ekspansinya dan juga penambahannya juga dengan rekan-rekan yang lain lebih banyak lagi gitu Pak ya. Tadi saya buat roadmap-nya itu seperti tadi di depan supaya punya gambaran saja, tapi nanti perlu didetailkan lagi ukuran-ukuran itu. Jadi kemarin memang dengan Profesor Derajat juga kita bicara itu Pak, bagaimana itu agile sistem manufaktur, agile teknologi gitu ya. Sehingga nanti juga mungkin nanti kita saya sangat senang kali ini bisa bertemu di sini di ngaji bareng oleh jadi powernya berarti udah nambah Pak. Jadi power power ilmunya, power nanti dukungan dari berbagai teman-teman nanti untuk bisa berkolaborasi tadi Pak ya. Dari triple helix, multiple helix, ABGC, FM, ya, akademisi, bisnis, government, community, dan juga financial institution, termasuk nanti teman-teman media dan lain-lainnya. Nanti kita terus ajak berkolaborasi supaya jangan sampai tadi terjebak di dalam valley of the dates of the education Pak ya nanti atau riset tadi. Kematian. Ya Pak. Setuju Pak. Terima kasih. Terima kasih. Semoga kita terus sehat dan bisa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Prof. Song dan juga Pak Made. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanpa terasa hari telah menunjukkan jam 8:06 pada handphone saya pada pagi hari ini. Namun sebelum kita bersama-sama nanti mendengarkan sambutan dari Profesor Dr. Syariadi ya sebagai Rektor Undira yang bersama-sama dengan Masjid Al-Hidayah telah menyediakan link ngaji bareng online ini untuk kita semuanya, maka kita akan saya membacakan dulu Pak Made, ini ada pertanyaan mungkin sekaligus nanti dijawab sebelum nanti kita mendengarkan komentar langsung juga dari peserta. Nah ini pertanyaan dari Pak Sofrinaldi. Nah beliau menanyakan dalam hal ini, problema UKM nasional dari dulu adalah off-taker. Cina kuat dalam hal demikian. Produk murah jelek dipasarkan dengan biaya super murah. Itu subsidi negara. Nah sementara Indonesia apa siap untuk melakukan hal yang senada dengan itu? Produk komponen dari Cina merasuk ke Indonesia. Bagaimana membentengi hal ini agar produsen lokal bisa terjaga? Nah, itu pertanyaan dari Pak Sofrinaldi. Dan kemudian saya padukan dengan pertanyaan langsung ataupun komen langsung yang disampaikan oleh Ibu Rifda. Kepada Ibu Rifda Amarina, kami persilakan tolong di-unmute audionya. Tolong di-unmute, Bu Rifda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rifda. Ya, saya pengen sekali berkomentar untuk Pak Made Tangkas yang luar biasa ini. Tapi tadi udah diborong semua sama Pak Martiono. Jadi saya terkesan sekali dengan statement Pak Made tentang membuat dunia bercahaya. Jadi bagaimana dunia bisa bercahaya? Itu pasti kan karena individu-individu kita yang di dunia ini yang bercahaya, kemudian biasnya itu menjadi cahaya dunia. Jadi orang yang tidak selfish gitu ya, tidak egois, tapi bisa berbagi. Pak Made, ini kita di tengah pandemi ini, saya merasa Allah itu membiarkan pandemi ini untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk bisa menjadi cahaya bagi lingkungannya. Baru tadi pagi saya dikasih tahu Pak Anton Apriantono, mantan Mentan, bahwa beliau memutuskan ada 3 desa binaan untuk beliau bisa manfaat bagi dunia pertanian kepada petani miskin. Dan salah satu yang dipilih adalah Desa Cikesik karena dekat dengan Kampung Agrinex. Saya melihat banyak sekali orang-orang seperti Pak Anton, mantan-mantan pejabat, mulai seperti menebus masa lalu, menebus bukannya masa lalunya Pak Anton gak baik, bukan. Saya pernah ketemu seorang mantan menteri dan dia menyampaikan bahwa dia menyesal kenapa Rifda tidak bikin Kampung Agrinex saat dia berkuasa. Saya bilang, waktu Bapak berkuasa, saya bikin Agrinex Expo.
yang juga insya Allah manfaat juga buat umat. Jadi waktu itu saya juga approach ke kementerian Bapak, tapi nggak banyak support yang Bapak berikan gitu. Ya Rifda itu soalnya begini. Tapi saya tetap syukuri, saya bilang, karena Bapak akhirnya sekarang banyak sekali manfaat kepada banyak orang. Jadi itulah esensi dari hidup sebenarnya ya Pak Made. Nah, Pak Made ini kan juga pemerhati pertanian juga sebenarnya ya, dengan jadi customer saya di Kampung AgriNext, bukan cuman membeli buat diri sendiri tapi mengirim kemana-mana termasuk ke Mas Hasan juga menerima dari Pak Made luar biasa. Saya sudah lama tahu Pak Made di ESQ dan Bu Isye itu ingin sekali Pak Made itu ke Kampung AgriNext karena menurut Mbak Isye, Rif, kamu dengan spirit kamu, dengan apa yang kamu lakukan, kalau kamu bisa sinergi dengan Pak Made itu, ya Allah, itu akan banyak orang yang bisa tertolong, kamu AgriNext akan luar biasa dan sebagainya. Saya menunggu, mungkin ini kan semua Allah ya yang mengatur segala-galanya. Jadi semua ada waktunya, ada momennya. Kenapa sekarang bukan dulu? Kenapa sekarang jangan dulu dan sebagainya? Itu semua kalau kita berserah diri kepada Allah, maka kita tahu bahwa itulah yang terbaik buat kita dan insya Allah akan luar biasa kalau itu terjadi gitu. Jadi Pak Made, saya bersyukur menjadi salah satu orang yang mengenal Bapak dan menjadi sumber inspirasi buat saya juga dan Mas Hasan, saya mesti kembali memberikan apresiasi karena NBO ini luar biasa memberikan kita values dalam hidup, wawasan di dalam perjuangan kita, kemudian membuat kita tahu bahwa kita berada di posisi yang benar, tidak benar, dan juga memberikan kita harapan bahwa selama kita hidup dan kita sehat, bahkan saat kita sakit sekalipun, saat kita tidak berdaya sekalipun, kita bisa tetap bermanfaat bagi lingkungan dan menjadi cahaya bagi dunia. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rifdah yang selalu bersemangat dan energik. Mudah-mudahan misi mulia yang disampaikan oleh Ibu Rifdah dan terus diperjuangkan dengan Kampung AgriNext-nya mendapatkan support dari kita semuanya dan terutama mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah Pak Made, dua hal yang disampaikan Pak Syafrinaldi dan juga dari Ibu Rifdah. Kalau seandainya kita memperhatikan nuansa ITB, kemudian Pak Martiano dari ITB, Pak Syafrinaldi dari ITB, maka dengan keberadaan Ibu Rifdah mewakili ITB, maka pokoknya ada TB-nya di belakang, ada D-nya gitu. Oksigen sekali kita semua di forum ini. Silakan Pak Made. Baik, ya ini luar biasa ini Bu Rifdah tadi sudah menyampaikan beberapa saran-saran, masukan. Terima kasih, luar biasa sekali. Sudah mengenal Bu Rifdah waktu AgriNext itu saya ikut sama Bu Is ya dulu. Oh iya, Dirjen IKM. Apa yang digagas dengan AgriNext itu kan sudah menjadi sebuah ekosistem yang bisa nanti menarik off-taker kan gitu ya. Off-taker. Kemudian tinggal ditarik di belakang dan ternyata di belakang sudah dibangun juga Kampung AgriNext, itu sangat luar biasa. Jadi Bunda Isye sejak lalu tuh inginnya kendaraan desa atau kendaraan listrik kita bisa aplikasikan di sana. Ya, gitu, alhamdulillah. Sebagai salah satu media atau juga publikasi atau promosi nanti kan ya, kalau dilihat ini Kampung AgriNext sudah menggunakan saya sudah menggunakan listrik Pak Made, maaf, saya sudah menggunakan kendaraan listrik, boogie card-nya Kampung AgriNext itu alhamdulillah listrik Pak. Oh iya, nah itu bagus sekali. Nah, tinggal nanti bagaimana kita bangun integrated farming tadi barangkali. Sementara ini saya dengan teman-teman Super Connection itu membangun integrated farming yang hanya dengan lahan 5.000 atau 3.000 meter persegi
dan ini sudah dipraktekkan di Cikampek dengan lahan 5.000 meter persegi, memelihara sapi 50 sampai 100 ekor, kemudian juga memelihara kambing atau domba itu 150 sampai 200 ekor. Kemudian di situ ada terintegrasi peternaknya dengan pertaniannya, ada rumput gajahnya, ada buah-buahannya, ada juga sawahnya gitu ya. Tapi sawahnya di luar areanya. Tapi dari kotoran itu, dari kohenya itu menjadi pupuk dan juga menjadi magot gitu ya, yang dipakai juga nanti untuk perikanannya. Jadi ada bahan pakan ikannya itu yang ada kolamnya itu cukup luas, terintegrasi di sana. Jadi ada peternakannya, perkebunannya, ada perikanannya, dan ada pertaniannya. Dan ditambah lagi ada pabrik-pabrik juga di sana, ada pabrik tahu, dan juga ada rumah makan. Dan sekarang mereka sudah mengembangkan sampai 6 warung rumah makan di sekitar Cikampek, Tauan. Karena dulu teman ini bekerja di Pupuk Kujang, setelah pensiun dia ingin mengembangkan itu. Jadi saya tanya berapa ini dengan kegiatan belakangan ini. Ya, ternyata omsetnya itu besar sekali ya dengan integratif tadi, dengan standar-standar kaidah. Nah, ini saya lagi aplikasikan di Bali dan juga nanti di Jawa Timur ya, dan juga sedang sekarang dengan teman-teman Jawa Tengah juga punya formula, dan di Jogja punya formula sendiri. Tapi nanti kita harapkan juga bisa kita jalankan juga di Banten. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ceritanya saya sudah ketemu dengan tokoh-tokoh Bantennya, perkumpulan itu. Nanti kalau bisa, apakah dengan Pak Gubernur atau Pak Bupati ya Bu Rida. Insya Allah, insya Allah. Ini kan kontribusi kepada rakyat di daerah, rakyat di dan rakyat. Sehingga antara pusat dengan daerahnya juga kita libatkan. Dan kalau bisa integrated farming-nya ada beberapa titik kemarin dari Laksamana Eden Gunawan, kebetulan beliau sekjennya Forum Masyarakat Banten, ketuanya Pak Taufik Rahman Ruhti ya kalau nggak salah. Nah, itu nanti kita mau coba cari waktu ketemu, kalau bisa berkunjung ke Kampung Agrine. Alhamdulillah. Senang banget dengarnya Pak. Ya, ya. Jadi ya, memang saya sudah cita-citakan ya, atur sudah lama, cuman memang karena ini timingnya ini nanti kita coba komunikasikan lebih lanjut. Mudah-mudahan apakah tahun ini atau bulan ini atau mungkin nanti setelah saya kembali nanti dari UK atau gimana gitu ya. Nah, kemudian yang tadi terkait dengan Pak Prof. Rinaldi ya Pak Hasan. Jadi terima kasih Bu Rida. Ya, terima kasih Pak Made. Supaya ditunggu bangun industri yang bercahaya ya, industri agro yang bercahaya. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Dan dari Pak Prof. Rinaldi tadi, wah ini juga bagus sekali ya tantangan problem obstacle-nya dan juga masuknya produk-produk dari China terkait dengan UMKM kita. Memang kalau kita lihat dari Bukalapak, Alibaba itu 80%-an produk-produk UKM, IKM kita itu diimpor dari China gitu ya. Termasuk terakhir kemarin saya dengan Hati Rajab juga ya, ada dengan Profesor Abdul Qadir dari Kemenkes, itu disampaikan hampir 25 triliun produk-produk alat kesehatan itu diimpor dari luar negeri. Jadi dan juga dengan Kementerian Koperasi kemarin disampaikan Alsintan itu hampir 7 triliun diimpor alat mesin pertanian diimpor dari luar negeri, kebanyakan dari China. Nah ini kan artinya off-taker-nya sebenarnya sudah ada di sini gitu ya, dengan dana pemerintah ataupun dengan dana masyarakat. Tinggal barangkali tadi menggacokkan tadi, menemukan tadi